Anak ini tahu kalau 1 menit lagi dia akan tenggelam dan meninggal. Jadi dia itu lagi berenang dan dia udah gak kuat, kakinya itu kram. Terus dia bilang ayahnya kira ibunya menjaga dia dan ibunya kira ayahnya ngeliatin dia. Tapi ternyata walaupun suasana di pinggir kolam renang lagi rame banget, gak ada yang ngeliatin dia sama sekali. Padahal anak kecil masih butuh pengawasan orang tua kalau lagi berenang. Dan akhirnya 1 menit kemudian dia benar-benar meninggal dan tenggelam tanpa ada yang tahu sama sekali. Jadi hati-hati ya kalau kalian masih di bawah umur, harus dalam pengawasan orang tua kalau berenang. Cewek ini sengaja bikin burger pakai air yang kotor dan racun. Jadi dia sengaja bikin itu semua supaya burgernya terasa lebih enak. Dan juga burger yang dia jual itu jadi bikin orang tuh ketagihan terus. Padahal itu tuh mengandung racun banget dan dia itu masaknya sangat kotor. Tapi dia gak peduli, yang penting dia itu pingin kaya. Sampai tiba-tiba ada satu orang yang memergokin cara dia masak burger. Tapi cewek ini tetap gak ngaku, akhirnya dia disuruh aja makan burgernya. Supaya dia ngerasain apa yang orang lain rasain. Guys, anjing ini lari-lari kepanikan untuk menunjukkan sesuatu yang bahaya banget. Jadi yang lagi ngejar dia adalah mobil patroli polisi. Jadi ternyata anjing ini bernama Buddy dan pemiliknya bernama Heinrich. Karena Heinrich ini tiba-tiba rumahnya kebakaran dan dia masih terjebak di dalamnya. Dan Heinrich cuma bilang ke Buddy kita perlu mendapatkan bantuan. Terus Buddy langsung lari dan meminta pertolongan polisi ini. Dan untungnya karena Buddy, Heinrich pun bisa selamat. Padahal Buddy itu bukan anjing yang terlatih, tetapi dia mendapatkan penghargaan karena dia seperti pahlawan. Semua orang curiga kalau cowok ini sebenarnya pura-pura buta doang, soalnya dia benar-benar keren banget. Karena dia bisa melakukan apa aja, bahkan dia itu bisa menyelamatkan cewek yang mau nyebrang. Padahal cewek itu nggak buta, kalau jalan dia juga benar-benar keren dan kayak nggak buta sama sekali. Sampai tiba-tiba suatu hari di sebuah supermarket, si kasirnya itu didatengin penagih hutang yang galak-galak banget. Dan bahkan mau mukulin si kasir ini. Nah awalnya si orang buta ini pura-pura kalau dia nggak tahu apa-apa. Tapi tiba-tiba saat dia itu udah pada mau pukulin kasirnya, dia langsung bantuin dan habisin semua penjahat yang ada di sana yang bikin kasirnya bingung. Ternyata yang mereka nggak tahu kalau cowok ini sebenarnya adalah ahli bela diri. Makanya semua preman takut sama dia, walaupun dia buta sekalipun dia tetap lebih jago daripada semua preman yang ada. Kasirnya pun bersyukur banget karena temennya adalah ahli bela diri yang bisa menolong dia dari si penagih hutang. Si ibu cuma sibuk gosip doang sama teman-temannya dan gak ngeliatin anaknya sama sekali. Padahal ternyata anaknya bukan bercanda sama dia, tapi anaknya minta tolong. Karena anaknya udah gak sanggup lagi berenang dan dia udah mau tenggelam. Tapi ibunya tetap aja lagi ngejulitin tetangga doang. Sampai tiba-tiba pas ibunya lihat anaknya udah gak ada dan tenggelam. Pengantin mau menikah tapi tiba-tiba mobilnya kebakaran kayak gini guys. Jadi wanita ini bernama Jacqueline Evaro. Nah saat dia mau menuju ke pesta pernikahannya, tiba dia ngeliat api dan limosinnya terbakar kayak gini. Tapi untungnya mereka semua udah keluar. Tapi ada orang yang baik banget yang melihat kejadian ini langsung membantu mereka semua untuk pergi ke gereja. Dan untungnya wanita ini berhasil menikah dan juga mengundang orang yang telah menyelamatkan mereka. Rambut dari cowok ini bisa hidup kalau ngelihat cewek cantik. Jadi rambutnya tiba-tiba bergerak begitu aja dan gak ada yang sadar sama sekali. Ternyata rambutnya itu bisa lepas dari kepalanya dan bisa hidup kalau lihat cewek cantik dan mau minta nomor HP-nya. Anehnya ceweknya malah tersipu malu dan kasih nomor HP-nya, bukannya serem. Saat nomor HP udah dapet, dia bakal balik ke kepala pemiliknya. Cowok ini lagi mamerin foto makan permen ke temen-temennya, tapi temen-temennya malah pada takut banget. Karena dia nggak sadar, saking dia itu enaknya makan permen, dia nggak sadar kalau di belakang dia itu ada hiu yang memakan dia. Itu karena cowok ini benar-benar terlalu kecanduan sama permen. Jadi fokus dia cuma ke permen aja, padahal belakangnya dia itu udah bolong semua. Dan kapal yang dia tumpangi udah hancur. Tapi tetap aja pas temennya bingung, dia nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Satu desa udah kesenengan nemuin hiu yang super besar. Tapi pas mereka tahu apa yang ada di dalam hiu tersebut, mereka semua kaget. Karena selain ikan-ikan, muncul manusia ini yang nggak tahu apa-apa. Nah semua orang bingung dong, kok bisa manusia ini hidup begitu aja di dalam hiu tersebut. Ternyata manusia ini sengaja masukin dirinya ke dalam hiu karena dia ngelihat hiu itu ngambil permen kesayangannya dia. Bahkan pas semua orang pada bingung, dia tiba-tiba manggil anjingnya yang udah ada di dalam perut hiu itu juga. Makanya semua orang langsung kagum banget sama cowok ini. Malaikat maut ini selalu ada di tepi sungai untuk bikin bocil-bocil ini tenggelam. Jadi malaikat maut ini benar-benar sengaja banget, dia selalu nunggu di sungai ini supaya bocil-bocil yang main di sini akan jatuh tenggelam dan langsung meninggal. Setiap ada malaikat mautnya pasti akan ada satu bocil yang meninggal dan tenggelam di sana. Bahkan mulai ada ratusan bocil yang ada di sana guys. Orang-orang pikir kalau misalkan sungai itu benar-benar aman banget.
Tapi semenjak ada malaikat mautnya, semua jadi nggak aman. Padahal di samping sungai udah ada diomongin kalau misalkan di sungai itu nggak boleh berenang. Tapi ternyata masih ada aja yang nakal. Namun tiba-tiba ada anak kecil yang bisa melihat malaikat maut ini dan langsung mendorong dia supaya terjebur di dalam sungai tersebut. Semenjak malaikat mautnya terjebur ke dalam sungai juga, udah nggak ada lagi bocil yang meninggal. Cowok ini tidak takut mati, dia itu selalu bersantai di atas mulutnya hiu sampai hiunya tuh kecapean. Ternyata itu semua karena dia itu baru daftar asuransi. Karena baru masuk asuransi, dia norak banget. Dia merasa hidupnya itu akan terjamin apapun yang terjadi. Bahkan dia masuk asuransinya program hiu. Kalau dia ketangkap sama hiu, dia nggak akan kenapa-napa dan duitnya akan diganti. Nah, pas lagi santai-santai gini, hiunya sih memang nggak makan dia. Tapi tiba-tiba dia malah kesambar geledek dari atas, yang mana dia itu lupa asuransiin diri dia untuk kesambar geledek. Jadi dia tetap mati dan duitnya tidak cair deh. Nelayan ini kehilangan semua temennya yang udah dimakan hiu. Tapi tiba-tiba pas dia lagi sendiri, hiunya itu batuk-batuk dan ternyata memuntahkan semua temennya dia. Ternyata itu semua bukan karena hiunya yang batuk-batuk, tapi semua manusia yang dia telan punya penyakit batuk. Jadi dia bikin hiunya juga gatal tenggorokannya. Akhirnya si hiu muntahin manusia gitu aja. Semenjak saat itu, semua nelayan yang ada di sana jadi merasa bersyukur kalau mereka itu batuk. Dua cowok ini sengaja cukur kumis di depan para hiu. Jadi dua cowok ini adalah seorang penyelam. Mereka itu ditantang untuk cukur kumis di dalam dengan cukuran yang berbeda. Jadi yang satu pakai cukuran yang biasa, yang satu pakai cukuran terkenal. Katanya cukuran itu nggak bikin orang itu berdarah. Makanya mereka mau tes siapa yang akan berdarah dengan cukuran yang lebih jelek. Nah, cowok yang pertama tiba-tiba kebeset dan berdarah. Itu ngebuat para hiu itu jadi agresif banget dan langsung pingin memakan dia yang ada di kandang. Tapi cukuran yang bagus ternyata nggak bikin berdarah sama sekali, guys. Jadi tujuan iklan ini adalah iklan cukur yang nggak bikin kamu lecet, tapi berlebihan banget. Hiu ini selalu kena mental kalau dia ke dokter gigi manusia. Jadi dokter giginya tuh galak banget sama dia. Nggak boleh hiu itu makan makanan yang aneh-aneh. Karena dokter giginya itu ternyata pengen menjaga giginya hiu supaya tetap bagus. Tapi naluri si hiu selalu diomelin saat dia itu makan makanan yang kotor. Dan bahkan makanin manusia yang bisa merusak giginya dia. Jadinya manusia ini maksa si hiu harus makan makanan yang sehat, yang mana hiu itu jadi kena mental. Geng hiu lagi rapat, bingung mau pilih manusia yang mana untuk mereka makan. Untungnya di sini ada penjual manusia yang kasih tahu mereka manusia mana yang bagus. Nah, ternyata hiunya mencari manusia yang makan coklat. Karena si hiu menganggap kalau makan coklat daging manusia itu akan terasa lebih enak. Akhirnya karena manusia yang di sini yang lebih suka makan coklat, akhirnya cowok tersebut yang terpilih yang bikin hiunya ngiler banget.